Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ashabi rahimakumullah, yang namanya kehidupan dunia itu pasti selalu diliputi dengan yang namanya masalah. Tentunya setiap kita pernah merasakan yang namanya kecewa, pernah merasakan kesedihan, galau, gundah gulana, bahkan kita mungkin pernah merasakan putus asa. Jangankan kita yang hanya manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah merasakan yang demikian. Beliau pernah merasakan sedih, beliau pernah merasakan gelisah, bahkan beliau pernah merasakan putus asa. Yaitu ketika Rasulullah tidak kunjung mendapatkan wahyu dalam waktu yang cukup lama. Padahal ketika itu beliau mendapatkan berbagai macam tekanan, berbagai macam hinaan, cacian dan makian dari pihak-pihak Quraisy. Namun Allah tidak kunjung memberikan wahyu kepada beliau, tidak kunjung menghibur beliau. Padahal biasanya ketika Rasulullah merasa lelah, Allah menurunkan wahyu. Atau Allah memberikan mimpi yang indah untuk menghibur beliau. Namun kali ini tidak. Dan sampai akhirnya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy pun berkata, sungguh Muhammad telah ditinggalkan oleh setannya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat yang sangat indah untuk menghibur beliau. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Rabbmu sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik untukmu daripada kehidupan dunia. Dan suatu saat Rabbmu pasti akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan sampai engkau itu ridho. Seakan-akan Allah berbicara kepada Nabi Muhammad seperti ini. Ketika engkau sedih wahai Muhammad, ketika engkau merasa kecewa, ketika engkau merasa gelisah, ketika engkau merasa putus asa, ketika engkau merasa sendiri, ketika engkau merasa orang-orang menjauhimu, orang-orang mencacimu, orang-orang menghinamu, bahkan orang-orang memusuhimu, ketika itu ingatlah bahwa aku tidak pernah sekalipun meninggalkanmu. Aku tidak pernah sekalipun melupakanmu. Bahkan aku pun tidak pernah membencimu. Dan aku akan selalu bersamamu. Dan kemudian, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ketahuilah, sungguh akhirat itu lebih baik untuk kamu. Lebih kekal dan lebih nyata daripada kehidupan dunia. Daripada apa yang kau rasakan sekarang, akhirat jauh lebih baik. Dan di sana kelak, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu akan memberikan semua yang engkau inginkan sampai engkau itu puas, sampai engkau ridho. Kalau engkau tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dahulu engkau yatim, maka kami yang mengurusimu, maka kami yang melindungimu, kami yang merawatmu. Ketika engkau lahir, ayah tidak ada, maka kami cukupkan dengan adanya ibu. Ketika ibu meninggal, kami datangkan kakek yang menyayangimu. Ketika kakek meninggal, kami datangkan paman yang merawatmu dengan penuh kasih sayang. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan ketika kamu tersesat, kami yang memberimu petunjuk. Ketika kamu merasa bimbang, ketika kamu bingung, kami yang memberikan kepadamu jalan keluar. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Dan ketika kamu miskin, kami yang memberimu kekayaan. Ketika kamu dahulu memulai dakwah sendirian, kemudian kami datangkan Khadijah sebagai pendukung dakwahmu itu. Kemudian sampai akhirnya orang-orang pun banyak yang beriman kepadamu. Maka kita teman-teman sekalian, ketika kita diuji, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan masalah, ketika bisnis kita bangkrut, ketika kita sakit-sakitan, ketika sakit kita itu tidak kunjung sembuh, sampai-sampai terkadang kita kecewa, sampai terkadang kita sedih, kita gelisah, kita galau, kita gundah gulana, bahkan sampai mungkin kita putus asa, kita harus mengingat. Allah berfirman, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Seakan-akan Allah berkata, bangunlah ketika pagi hari, lihatlah pagi yang cerah itu. Bangunlah, lihatlah setelah malam yang pekat, matahari akan terbit dengan indahnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bersama kita. Allah ada di dekat kita. Cuma terkadang kita tidak bisa merasakan kehadirannya Allah. Makanya di dalam Islam ada yang namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Maka ketika kita tidur, kita membaca doa.
kita mengamalkan sunnah-sunnah tidur, sambil kita membayangkan bahwa Allah ada di dekat kita, membelai kita dengan lembut. Ketika kita berjalan, kita bayangkan Allah bersama kita. Ketika kita hendak keluar, ketika kita hendak berpergian, kita bayangkan Allah selalu ada bersama kita, menjaga kita, melindungi kita. Bukankah orang Islam dari bangun tidur sampai tidurnya lagi itu harus bernilai ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka kita, orang-orang yang beriman, sejak bangun tidur sampai tidur lagi harus kita niatkan sebagai ibadah. Harus kita selalu membayangkan Allah bersama kita. Harus kita selalu membayangkan Allah ada di dekat kita. Ka'annaka tarahu. Meskipun sejatinya kita tidak bisa melihat Allah. Bahkan untuk membayangkannya pun kita tidak bisa. Namun kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Allah dekat dengan kita. Allah selalu memperhatikan kita. Dan kemudian yang harus kita yakini adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih nyata, akhirat itu lebih baik bagi kita daripada kehidupan dunia sekarang. Yang kita rasakan sekarang hanyalah sementara, sedangkan nanti yang kita rasakan di akhirat itu kekal selama-lamanya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan apabila kita telah berhasil melewati ujian demi ujian yang Allah berikan, nanti di akhirat Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Allah akan memberikan berbagai nikmatnya sampai kita puas, sampai kita ridho dengan ketetapan Allah. Kalau kita tetap tidak percaya, coba kita ingat, bukankah ketika kita mendapatkan masalah, Allah datangkan orang-orang yang menghibur kita. Ketika kita merasa sendiri, Allah datangkan orang-orang yang menemani kita. Ketika kita merasa tidak diperhatikan oleh keluarga kita, Allah datangkan orang-orang, teman-teman, orang-orang sekitar kita, saudara-saudara kita yang memperhatikan kita. Ketika kita dijauhi oleh teman-teman, bukan Allah mendatangkan keluarga kita yang menyayangi kita. Bukankah ketika kita tersesat, Allah memberi kita petunjuk? Bukankah ketika kita bimbang, ketika kita bingung, Allah yang memberikan kita jalan keluar, entah itu lewat keluarga, entah lewat teman, entah lewat orang-orang di sekitar kita, atau bahkan mungkin lewat dunia maya sekalipun, Allah yang mendatangkan. Maka terakhir yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, ada beberapa orang yang kita lihat, orang itu kelihatannya bahagia, harta dia cukup, fisik dia sempurna mungkin, tetapi pada kenyataannya yang dia rasakan tidak seperti yang kita kira. Dia merasa sengsara, padahal kita mengira dia bahagia. Dan sebaliknya, ada orang yang kita kira dia sengsara, tetapi sebenarnya dia merasa sangat bahagia. Apa yang menjadi penyebab itu? Ala fil jasadi mudghah. Idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini benar, maka jasad itu akan benar semua. Dan jika segumpal daging ini rusak, maka jasad akan rusak semua. Di dalam segumpal daging ini ada keimanan, ada kekafiran, ada ketenangan, rasa kecewa, rasa gelisah. Itu ada dalam segumpal daging ini. Ala wahyal qalb. Dan ketahuilah, segumpal daging ini adalah hati. Maka bagaimana cara kita mendapatkan hati yang tenang, agar kita tidak sedih, agar kita tidak gelisah, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, kita mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir, hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan merasa tenang. Zikir yang dimaksud di sini bukan hanya zikir ketika setelah selesai sholat, bukan hanya zikir-zikir yang kita baca di waktu-waktu tertentu, tetapi zikir yang dimaksud di sini adalah benar-benar kita mengingat Allah setiap hari, selalu mengingat Allah, selalu meyakini Allah bersama kita. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita benar-benar meresapi, hati kita benar-benar memuji Allah. Ketika kita bertasbih kepada Allah, hati kita benar-benar mensucikan Allah. Ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, hati kita benar-benar membesarkan Allah. Ketika kita beristighfar, hati kita benar-benar meminta ampun kepada Allah. Kita harus meresapi itu. Maka jika itu sudah ada dalam diri kita, jika kita telah melakukan itu, maka insya Allah kebahagiaan akan kita dapatkan. Kita akan menjadi tenang meskipun kita ditimpa musibah yang sebesar apapun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.